Pertama, yang ketujuh, keharaman sholat di masjid yang mempunyai di sisi samping, kiri, depan, belakang, sekitarnya kuburan. Ini pembahasannya agak ramai di sini ya. Dan yang kedua, yang lebih seru, tabarruk, ngambil berkah. Karena banyak salah paham, dikira kita kalau ngambil berkah itu menyembah. Kita ngambil berkah ke kubur, dikira kita nyembah kubur, itu salah paham. Ya. Jadi mereka dengan kesalahpahaman itu mencoba menuduh umat Islam yang ahlu sunnah. Ya. Ini agak menyedihkan. Maka dengan ini kita mempertahankan diri. Jadi ini semacam ya kita menjawab apa yang mereka tuduhkan. Dan ini memperkuat diri kita juga bahwa yang mereka tuduhkan tidak benar. Yang pertama, apa kata beliau? Yuharrimul mutasyaddidun as-salata bil masjid. Kelompok ekstrim. Jadi beliau membahasakan ekstrim, mutasyaddid, ya, sesuai judul bukunya. Maksudnya adalah salafi. As-salata bil masjidil ladzi ulhiqa bihi darihu rajulin salih. Diharamkan salat oleh mereka ya di masjid yang ulhiqa itu yang dihubungkan, dikaitkan dengan ad-dariha, kuburan orang soleh. Wisarrihuna biwujubi hadmiz darih awil masjid. Nah ini yang paling parah. Lalu mereka menyatakan mesti kubur itu dihancurkan atau masjidnya dirobohin. Saya nggak tahu terjemahannya di sini, tapi kira-kira sama ya. Wahum bidzalika yukhalifuna ijma'al muslimin. Ini tanggapan Syekh Ali Jum'ah. Tapi ingat, walaupun mereka menganggap ini ajaran tauhid, sebenarnya ini melanggar ijma'. Ini perkataan beliau ya. Kenapa? Fas-salatu bil masjidil ladzi bihi darihu ahadil anbiya alaihi wassalatu wassalam awis salihin sahihah masyru'ah. Karena salat di masjid yang di situ ada kubur nabi, orang soleh, wali, itu salatnya sahih, sah. Dan masyru' tetap disyariatkan. Masyru' artinya boleh di situ ya. Wa qad tasilu ila darajatil istihbab. Bahkan beliau menganggap ini mustahab, dianjurkan. Wa yadullu ala adzal hukmi 'adatan adillatun minal Qur'ani al-Karim was sunnatin nabawiyyatil mutahharah wa fi'l as-sahaba wa ijma'il ummatil 'amali. Dan ini dalilnya Quran, sunnah, fi'il sahabat. Sahabat Nabi sholat nggak di Masjid Nabawi? Sholat. Kapan Masjid Nabawi itu gabung dengan kuburan Nabi? Sahabat Abu Bakar dan Umar. Ada yang tahu? Di masa Nabi itu yang karpetnya hijau, ingat nggak? Yang sudah ke sana, yang belum semoga nanti ada waktu ya. Ini kena pandemi ini bingung juga kita mau kapan ngajaknya ya. Terus yang kedua ya, yang harus diingat, pemugaran pertama itu pada masa Sayyidina Utsman dipugar. Tapi masjid masih yang lama yang dipugar ke belakangnya, ke sampingnya, tapi kamar Sayyidatuna Aisyah belum berubah. Itu. Karena orang tambah banyak. Meninggal sahabat-sahabat ini, tersisalah akhir-akhir sahabat. Misalnya Ibnu Tufail ya. Di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz belum jadi khalifah, masih jadi gubernur. Di masa beliau jadi gubernur, itu masjid dipugar, rumah Sayyidah Aisyah yang di dalamnya ada 3 kuburan mulia, Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar,
otomatis masuk ke dalam bangunan masjid sampai hari ini. Yang udah ke sana kebayangnya jelas. Ya, kalau enggak tinggal nonton aja tuh ya Madinah apa? Ya, Madinah ya. Madinah TV kan sekarang di YouTube sudah banyak. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, kira-kira sholat kita boleh nggak di situ? Sah nggak? Karena Syekh Albani nulis kitab judulnya Tahdhirus Sajid, ya, melarang orang dia nggak mau lagi sholat di masjid Jami' Amawiyah yang ada di Damaskus. Kenapa? Konon katanya di situ ada kubur seorang nabi. Lalu dia nggak mau lagi sholat di Masjid Nabawi setelah dia lihat, wah, kuburan ada di dalam masjid nih. Bayangkan betapa pemahaman itu menjadi penghalang dia menikmati salah satu hidangan-hidangan langit, yaitu ziarah kubur. Ya, jadi ini Bapak kalau mau keras hatinya nggak usah datang ke kubur, Pak. Tapi kalau mau lembut hatinya sering ke kubur. Nanti kita ingat mati mulu. Maka saya melihat diri saya sendiri ya, selama dulu anti dengan kubur-kuburan itu, kerasnya bukan main. Bawaannya mau cari lawan aja, ya. Mau cari debat ya. Nggak ngukur diri, kemampuan nggak banyak. Ini banyak yang nantang-nantang saya itu banyak ya. Beraninya lewat sosmed. Kalau mau datang sini ya. Kita diskusi kitab kalau berani, ya. Kalau cuma lihat sosmed mah bisa aja main kata-katain orang. Dikata-katain kita. Dikata-katain tukang dongeng, khurafat, jahil ente, sesat ente. Dan kalimatnya mirip Khawarij di zaman Rasulullah, mengatakan ittaqullah. Hei, ente antum bertakwa kepada Allah. Seperti dulu Khawarij berkata kepada Nabi, "Hai Muhammad, takutlah kepada Allah." Persis sama. Nggak jauh-jauh beda, turunan-turunannya begitu semua, ya, nggak ngukur diri. Seberapa takwa sih, ya, orang ini dibandingkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling lucu, ya, mereka bawa-bawa fatwa mazhab Syafi'i, tapi nggak baca kitab Al-Um. Di kitab Al-Um, ya, Nabi itu melarang, ada hadisnya sama, melarang membangun bangunan di atas kubur buat pusara apa. Tapi Imam Syafi'i kan paling mengerti hadis ini. Apa kata beliau? Itu di tanah kuburan yang tanahnya berstatus umum, pemakaman umum, musabbal atau mauquf, yang pemakamannya umum, tanahnya bukan tanah kita. Kalau itu tanahnya kita, maka boleh-boleh saja kita mau bangun. Ini yang ngomong siapa? Imam Syafi'i. Kira-kira kalau diterjemahkan bebas begitu. Jadi larangannya kalau di tanah yang musabbalun atau mauqufun, tanah yang pemakaman umum. Misalnya nih, kalau orang sini dikubur di mana, Pak? TPU mana? Ada di sini ya? Ada namanya. Kalau orang bagian selatan kan tanah kusir tuh. Itu nggak boleh Pak dibangun. Kenapa? Karena itu tanah umum. Tapi saya nih punya tanah. Mbah saya meninggal, boleh nggak saya buat pusara? Berdasarkan kalam Imam Syafi'i menjelaskan hadis ini, karena beliau paling mengerti hadis ini. Beliau mengatakan ini gak masalah. Jadi orang yang sekarang melarang itu, kalau kita baper-baper dikit ya, ente lebih pintar dari Imam Syafi'i gitu. Ya, kalau kita mau baper Pak. Ya. Tapi kita nggak usah ngomong begitu. Itu kalam-kalam yang bagi saya nggak fair lah ya. Apa dalil mereka dalam melarang sholat di masjid yang ada kuburan? Apa dalilnya? Dalilnya sahih. Pemahamannya tidak sahih. Bisa gitu loh Pak ya. Dalil benar, pemahaman tidak benar. Coba hadisnya sahih Bukhari, sahih Muslim. Ya.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah." Selalu begitu hadisnya. Allah melaknat Yahudi Nasrani yang menjadikan kubur para nabi sebagai masjid. Pernah datang ke Hebron, Masjidil Aqsa, kemudian kita pergi dari situ ke Hebron, ke tempat kuburan Nabiullah Ibrahim. Habis itu pergi ke kuil Nabi Daud. Jadi mereka jadiin itu kayak tempat ibadah emang. Sentralnya itu kuburnya, dikubur di tengah begitu, terus mereka baca kitab suci Taurat. Dan mirip-mirip kayak orang Islam, Pak. Laki perempuan dipisah. Perempuannya dipisah. Jadi orang ortodok Yahudi itu ketat juga masalah pemisahan laki-laki dan perempuan. Ya persis kayak mereka juga sekarang, cuma bedanya Yahudi menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Ini yang dilaknat. Kalau biasanya kiai-kiai dulu, syekh-syekh, tuan guru itu punya majelis, dibikin orang masjid, terus dia meninggal, dikuburin dekat masjid, begitu kan? Persis seperti Nabi. Ini kan niru Nabi semua. Nabi datang ke Madinah buat masjid, benar? Meninggal dikubur di samping masjid, sama. Maka yang dilakukan oleh tuan-tuan guru kita, kiai-kiai kita, Pak Haji dulu, muallim kita yang lama, sama persis, nggak jauh beda, sama ya. Maka sunnah itu yang ditinggal orang hari ini, Pak. Dan ini dihidupkan oleh ulama-ulama pesantren di Pulau Jawa, khususnya Kalimantan. Saya lihat banyak. Kalau dulu di kampung saya itu ada surau suluk. Nah, tuan gurunya dikuburkan di samping atau agak ke depan deh, depannya mihrab. Jadi masih ada pembatas. Tempat orang khalwat 40 hari. Ya. Saya pernah berziarah ke, ada namanya Syekh Muhammad Ilyasin Al-Naqsyabandi, kemudian Syekh Muhammad Tahir, Syekh Muhammad Jamil. Itu di depan ada mihrab seperti ini, di depannya agak ke sana. Karena arah kiblat agak ke sana ya. Beda dengan Turki. Yang sudah ke Turki, pernah ke Masjid Ayyubiyah? Pernah. Ya semoga ke sana antum ya. Walaupun sehari 2 hari 3 hari cukup. Itu sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari, pewakaf Masjid Madinah. Meninggalnya bukan di Madinah loh, Pak. Hijrah dia ke Istanbul. Nah, beliau radhiyallahu taala anhu berkubur di satu tempat, yang tempat itu ditemukan oleh gurunya Muhammad Al-Fatih yang juga seorang mursyid tarekat. Muhammad Al-Fatih itu murid tarekat, Pak. Sekarang orang bawa-bawa khilafah nggak mau bertarekat. Akhirnya pergerakannya kering dari nuansa spiritual. Maka gesekan-gesekan yang terjadi susah diredam. Bapak coba aja cek, tidak ada orang berkumpul kecuali ada setan yang merasuk ke tubuh seseorang lalu menjadi penghasut. Di mana aja, mau di masjid, mau di RW RT, sampai pergerakan-pergerakan keislaman, semuanya masuk mereka. Itu kalau mata kita tajam dikit kita bisa lihat, Pak. Ya. Dulu ada 212, bener. Bagus kan pergerakannya? Ada penyusup nggak? Ada, Pak, banyak penyusupnya. Itu yang merusak dari dalam sampai sekarang efeknya. Seharusnya tidak sampai pergerakan itu membenci sesama muslim, akhirnya membenci. Kebencian itu ajaran Nabi, itu ajaran Islam. Ya kan? Itu mereka karena darah ini penuh oleh syaitan masuk, Pak. Masuk semua. Nah, ini bakal kejadian lagi nih 2024 ya. Kejadian lagi, kita ingetin aja biar kita aware ya, biar teman-teman kita yang kemarin merasa dirinya sudah berjuang nggak kecewa kedua kali ketiga kalinya. Kemasukan setan lagi ya, kesurupan sih nggak, kemasukan ya. Ini bahayanya, Pak.
Kenapa? Karena setan itu bisa jin, bisa orang kesurupan mah bisa didetek nih, kesurupan selesai. Tapi kalau orang kemasukan setan, susah Pak. Susah mendeteknya itu susah. Karena setan itu pasti ngomongnya bagus. Kata setan, inni lakum ala minan nasihin. Aku betul-betul tulus menasihatimu. Itu bahasanya. Ya. Apa kata Syekh Al-Jum'ah? Ulama'ul ummah lam yafhamu min hadzal hadis an-nahya an ittisalil masjid bi tarihin nabiyyin aw salihin. Ulama muslimin tidak pernah memahami hadis ini larangan untuk menempelkan atau mendekatkan kuburan nabi atau orang soleh ke masjid. Hadisnya apa tadi? Allah melaknat Yahudi Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Kalau nabi gimana tadi? Beliau udah bangun masjid, terus dikubur di samping masjid. Beda nggak? Ya, ada syekh di kampung kita, tuan guru, muallim, mereka meninggal dikubur di dalam komplek pesantren dekat masjid karena dia berharap nanti orang ziarah berkirim terus pahala kepadanya. Itu sebenarnya, nggak lebih dari itu. Jadi kayak kiai-kiai kita yang meninggal itu masih berharap Pak bacaan dari kita, apalagi kita ya. Nah kalau di riwayat Imam Muslim ada tambahan wasalihihim, kuburan orang-orang soleh ya. Jadi yang dilarang apa? Ittikhazul qabri masjidan ayyuj'alal qabru nafsuhu makanan lisujud. Menjadikan kuburan itu tempat sujud, itu nggak boleh. Kita kalau ke Masjid Nabawi, kita sujud di kubur Nabi? Enggak. Maka Nabi mengatakan, fala tusallu ilal kubur, jangan sholat ke kubur. Makruh sholat ke kubur. Kalau di misalnya nih ada tuan guru kita meninggal dikubur di belakang mihrab, kan ada pembatasnya, nggak ada masalah, nggak ada masalah sebenarnya. Dan yang paling lucu, mereka pakai ayat surat Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba ya min dunillah. Mereka Yahudi Nasrani menjadikan ahbar, ruhban, para rahib, para pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini ayat untuk orang kafir dipakai untuk nyerang sesama muslim. Benar gak? Yang paling sering dituduh itu sufi. Ya, sufi. Itu Syekh Saleh Fauzan dalam kitab-kitab tauhidnya nyebut sufi, Masya Allah ya. Keluar kata dajjal, kata syirik, itu muncul begitu. Saya sebut data begitu Pak, mereka nggak percaya. Dikira kita mau fitnah Syekh Saleh. Mau fitnah itu nggak ada datanya, ini datanya ada. Ya. Itu yang mereka nggak mau paham, karena yang ngomong saya, ya. Yang ngomong kita. Hatta kalau ada ustadz mereka ngomong begini, itu dianggap sudah berubah. Emang maunya begitu? Maunya menganggap kita musyrik. Ya, salah paham terus bawaannya. Pemahaman yang salah itu dianggap sebagai pemahaman yang suci, nggak boleh beda sama dia. Maka kemudian Syekh Ali Jum'ah yang mengingatkan di sini bahwa yang dimaksud bukan menaruh atau mengubur seorang soleh di samping masjid, tapi yang dilarang adalah ada kubur terus dijadiin tempat sujud, tempat ibadah. Dan saya nyaksiin orang Yahudi di kuilnya Nabi Daud, haikal Nabi Daud itu mereka melakukan itu Pak. Jadi kuburan itu jadi sentral. Baik, jadi kesimpulan sederhananya apa? Ada kesalahpahaman dalam memahami persoalan kuburan yang berkaitan dengan masjid. Hadisnya sahih, Allah melaknat Yahudi Nasrani yang menjadikan kubur
sebagai masjid kubur para nabi, sedangkan Nabi Muhammad udah bangun masjid duluan baru ada kuburnya. Oke, kira-kira